الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini insyaallah taala untuk kita melanjutkan kajian kita, dan ini pertemuan yang kedua di dalam membahas kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana beliau di dalam kitab ini mengumpulkan beberapa ayat Al-Qur'an, beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengandung banyak pelajaran. Yang mana pelajaran-pelajaran itu insyaallah taala bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan faidatun jalilatun, faidah yang mulia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian al-arda, bumi itu, dzalula. Dzalula ini sebetulnya sifat orang Arab menggunakannya sebagai sifat untuk onta. Jadi kalau onta itu jinak, disuruh kemana dia nurut, nah ini disebut dengan al-ibil adz-dzalul atau ibilun dzalul, onta yang nurut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sifat dzalul itu untuk bumi. Allah menjadikan bumi itu dzalul. Makna dzalul yakni mudah. Mudah untuk dilangkahi, mudah untuk dijalani. Famshu fi manakibha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka berjalanlah kalian fi manakibiha, di pelosok-pelosoknya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah kalian dari rizqinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kalian kembali. Perjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pelajaran yang beliau akan sebutkan berkenaan dengan surah Al-Mulk ayat ke-15 ini. Dan dari sini nanti kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya di dalam Al-Qur'an memberikan kepada kita jalan keluar untuk segala problem masalah kita, termasuk apa yang dihadapi oleh manusia belakangan ini. Beliau mengatakan, akhbara subhanahu annahu ja'ala al-arda dhalulan munqadatan lil wat'i 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu mudah. Menjadikan bumi itu yakni gampang untuk dipijak. Wa hafriha, mudah untuk digali. Wa syaqqiha, mudah untuk dibelah. Ya, syaqqul ardi itu maknanya bukan dalam artian membelah dalam arti merusak. Syaqqul ardi itu dalam Al-Quran disebutkan yakni ketika biji yang ditanam itu tunasnya ketika tumbuh mampu membelah apa? Membelah tanah, menembus sampai ke permukaan tanah, naik ke atas, kemudian akarnya sanggup untuk membelah tanah sehingga masuk ke dalam, sehingga kemudian dia tumbuh dengan kokoh. Ini disebut dengan syaqqul ard, terbelahnya apa? Bumi. Wal bina'i 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bumi ini untuk dibangun di atasnya. Perjalanan dilakukan oleh Allah. Allah ingatkan ternyata di dalam surah Al-Mulk ayat ke-15 ini bahwa Allah menjadikan kita hidup di dunia ini dengan penuh kemudahan sebetulnya. Allah menjadikan kita hidup di tempat yang mana kita bisa terbiasa dengannya.
yang kita bisa menyesuaikan diri dengannya. Allah jadikan bumi ini datar, dalam artian bisa dipijaki, mudah untuk berjalan di atasnya. Sehingga gak ada orang yang jalan kemudian sedikit-sedikit jatuh karena sebab mungkin tanahnya yang sulit untuk dipijak. Tidak. Bumi Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah untuk diinjak, mudah kemudian untuk digali, mudah kemudian untuk ditanami, mudah untuk dibangun bangunan di atasnya. Walam yaj'alha mustas'abatan mumtana'atan 'ala man arada dzalika minha. Dan Allah tidak menjadikan bumi ini sulit. Allah tidak menjadikan bumi ini sulit dan mustahil untuk dilakukan perkara-perkara seperti di atas ini, berjalan, menggali, menanam, kemudian membangun bangunan. Allah jadikan mudah, gak sulit. Perjalanan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta daerah yang mungkin kita lihat, antum kalau naik ke daerah Trawas itu kan, tanjakannya luar biasa. Tapi luar biasanya di situ ada rumah, berjemaah. Ada rumah yang kalau kita lihat itu bahkan pondasinya seperti seperti miring seakan-akan. Ngikutin tanjakannya jalan. Tapi subhanallah bisa dibangun. Menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Allah menjadikan bagi kalian bumi itu mudah. Mudah untuk ditempati, mudah untuk dimanfaatkan. Wa akhbara subhanahu annahu ja'alaha mihadan wa firashan wa bisatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bumi ini Allah jadikan terbentang dengan luas. Terbentang dengan luas. Meskipun pendapat yang kuat, sebagai pernah kita sebutkan di majelis ini juga, penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya bumi itu bentuknya bulat. Ya, antum yang mau berdebat, fadhal. Insyaallah antum enggak akan ditanya dalam kubur bentuk bumi apa. Tapi ala kulli hal kita ingin tadabbur, lihat bagaimana para ulama mengatakan bumi itu bulat berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Tapi bagi manusia, bumi ini seperti hamparan yang orang itu berjalan di bumi enggak perlu miring-miring. Orang berjalan berdiri biasa, enggak perlu miring-miring. Allah jadikan terhampar luas bumi. Allah berfirman, wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas. Yang kemudian dari ayat itu para ulama berdalil bahwa wajib bagi orang yang tinggal di satu tempat yang mana dia tidak bisa menjalankan dan menegakkan syariat Allah di dalamnya, wajib bagi dia untuk hijrah. Sebab Rasul ketika mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, maknanya tidak ada lagi hijrah dari kota Madinah dari kota Makkah menuju kota Madinatul Rasul. Tapi ibadah berhijrah dari tempat keburukan menuju tempat kebaikan itu sebuah keniscayaan sampai kapanpun. Dalilnya bahwa ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas, di mana kita tidak bisa menegakkan syariat Allah, di mana kita tidak leluasa untuk menegakkan peribadatan kepada Allah, hijrah, pindah. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dari lahir hidup dan tinggal di daerah di mana bukan hanya mudah kita melakukan ketaatan, bahkan difasilitasi oleh para pemerintah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qarara. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyebutkan bahwasanya bumi ini qarara, yakni kuat, kokoh. Sehingga kemudian tidak bergerak, tidak tergoncang orang berjalan di atasnya. Ajib kalau kemudian ada yang mengatakan bumi itu berputar seperti gasing. Ya. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan ini ada sebuah buku bagus ya yang ditulis oleh Al-Ustaz Ahmad Sabiq Abu Yusuf hafizahullah, yang biasa ngisi di masjid ini. Ya, beliau punya buku namanya Bumi
atau matahari mengelilingi bumi. Sedangkan yang dipahami oleh kebanyakan orang apa? Bumi mengelilingi matahari. Di situ beliau membantah dan menjelaskan bagaimana ternyata realnya adalah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, penjelasan-penjelasan para ulama dan ilmuwan, bahwasanya ternyata yang betul adalah matahari yang mengelilingi bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, Allah menjadikan bumi ini qarara, kuat, kokoh. Wa kifata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini tempat berkumpul. Dalam surah Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Ja'alal arda kifata ahya'an wa amwata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu apa? Tempat berkumpul. Bagi siapa? Ahya'an wa amwata. Tempat berkumpulnya orang-orang hidup maupun orang-orang mati. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala beliau mengatakan batnuha li amwatikum wa dhahruha li ahyaikum. Perutnya bumi ini, bawahnya tanah, itu untuk tempat orang-orang yang mati dari kalangan kalian, dan permukaannya untuk orang-orang yang hidup di antara kalian. Jadi Allah mensifati bumi di dalam banyak ayat dengan berbagai macam sifat. Dalam ayat ini Allah menyebutkannya bumi sebagai apa? Dalulan, mudah untuk berjalan di atasnya, mudah untuk memanfaatkan bumi ini, mudah. Ingat ya, memanfaatkan bukan merusak. Memanfaatkan dalam artian berjalan di atasnya. Bumi ini mudah untuk kemudian digali, kemudian ditanami. Mudah untuk dibangun bangunan di atasnya. Kemudian yang kedua, Allah mensifati bumi itu dengan mihada wa firasya wa bisata, yang semua maknanya sama, luas dan lapang, yang terbentang luas. Kemudian yang ketiga, Allah mensifati dalam ayat yang lain bumi ini sebagai apa? Qarara, kokoh, sehingga tidak goncang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mensifati bumi dengan kifata, tempat berkumpulnya makhluk yang hidup maupun yang mati. Kemudian wa akhbara annahu dahaha wa tahaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu lapang dan dalam. Ini hampir sama dengan apa? Yang tadi bisata, firasya, mihada. Namun ada tambahannya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu ma'aha, air, dari dalam bumi Allah mengeluarkan air, wa mar'aha, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi ini yakni rumputan, ya, padang rumput atau seluruh tanaman Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari dalam bumi. Wa tsabbataha bil jibali, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bumi ini dengan gunung-gunung. Jadi salah satu fungsi gunung itu adalah untuk mengokohkan bumi. Ya, sebagai apa? Pancang-pancangnya bumi. Wa nahaja fiha al-fujaja wa turuqa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur di bumi itu mana jalan untuk manusia. Subhanallah, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Meskipun secara zahir ya, yang bangun jalan itu kan apa? Proyek ya. Bahkan mungkin dari Anyar sampai Panarukan itu karyanya siapa itu? Dindeles gitu ya. Sampai nama jalannya pun Jalan Dindeles. Tapi tahukah kita berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan di antara daratan-daratan yang ada di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan mana bagian-bagian yang cocok untuk menjadi apa? Jalan. Andaikan Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala amat maha mampu untuk menjadikan semua permukaan bumi ini apa? Berair sehingga tidak bisa dilalui untuk jalan.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di bagian bumi tertentu ada tempat-tempat, ada tanah-tanah yang memang cocok untuk menjadi apa? Jalannya manusia. Wa ajra fiha al-anhara wal uyuna. Dan Allah mengalirkan di bumi ini sungai-sungai dan mata air. Wa baraka fiha. Ini poin penting ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan bagi para hamba makanan-makanan pokok mereka. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali semuanya punya manfaat. Kecuali semuanya punya apa? Manfaat. Baik itu kita tahu maupun kita nggak tahu. Allah katakan di sini, wa qaddara fiha aqwataha. Allah sudah menentukan bagi manusia. Allah sudah menentukan bagi manusia mana yang bisa menjadi makanan pokok bagi mereka. Sehingga Al-Ustadz Firanda hafizahullah taala di sebagian kajian beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan insting kepada manusia tentang apa yang bisa dia makan dan apa yang tidak bisa dia makan. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepada manusia itu an-najdain. An-najdain para ulama tafsir berbeda pendapat tentang apa maknanya. An-najdain para ulama mengatakan tariqul khairi wasyarr, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tapi makna yang kedua an-najdain yakni dua payudara seorang wanita. Tempat menyusunya seorang anak, seorang bayi. Dan subhanallah, dari anak itu sudah lahir, Allah sudah berikan insting kepada si anak dari mana dia bisa mendapatkan makanan. Makanya dengan sekedar anak itu diletakkan kemana? Di dada ibunya, maka dia kemudian dia langsung menyusu. Ini hukum asalnya ya. Terlepas dari kemudian ada pengecualian, ada anak yang nggak mau menyusu. Qadarullah. Tapi secara hukum asal Allah memberikan insting kepada anak bayi bahkan untuk mengetahui dari mana dia mendapatkan makanan. Ustaz Firanda mengatakan bahwa ini hukum asalnya manusia pun mendapatkan feeling. Jadi orang itu bisa tahu ini makanan berbahaya bagi dia atau tidak. Nggak semuanya dicoba, para jemaah. Jadi orang zaman dulu tahu ini bisa dimakan, ini nggak bisa dimakan. Itu bukan hanya hasil apa? Uji coba. Kalau semuanya hasil uji coba, berapa ratus orang yang mati sia-sia karena apa? Nyoba makanan. Oh, jamur ini coba mati ternyata. Oh, temannya baru bilang, oh berarti beracun. Yus tak nyoba satunya, mati juga. Oh, baru tahu beracun. Kalau gitu, berapa banyak korban hanya untuk menentukan mana makanan yang bisa dimakan. Bahkan Allah bukan hanya menjadikan insting itu ada pada manusia, bahkan hewan. Hewan tahu, gak ada kucing makan batu, gak ada. Dia tahu mana yang bisa menjadi makanannya, mana yang tidak bisa dimakan olehnya. Bahkan manusia kemudian membagi-bagi mana hewan yang disebut dengan karnivora, makannya daging, mana yang kemudian herbivora yang kemudian makannya tumbuhan, mana yang kemudian omnivora makan segalanya. Siapa yang memberikan insting kepada hewan-hewan itu? Satunya makan daging, satunya makan rerumputan. Siapa yang memberikan petunjuk ini kepada mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah katakan wa qaddara fiha aqwataha. Allah telah menentukan bagi para hamba makanan pokok apa yang cocok untuk mereka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa belajar. Sampai sini dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata mensifati dalam Al-Quranul Karim. Dunia ini sebetulnya sulit atau mudah untuk manusia? Mudah. Mudah, berjemaah. Segala yang terjadi di muka bumi ini sebetulnya mudah untuk kita jalani.
Coba kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belakangan ini, ketika semua manusia, khususnya di negeri ini, penduduk negeri ini, kemudian mengeluhkan nilai mata uang turun, harga-harga naik, begini, begitu. Kemudian yang mereka lakukan hanya sumpah serapah, ngeluh, saling menyalahkan. Apakah semua yang mereka lakukan ini memperbaiki kondisi? Tidak. Harga yang mahal tidak kemudian mendadak turun hanya karena sumpah serapah. Ya, kemudian nilai uang yang kemudian turun tidak kemudian menjadi naik hanya karena apa? Cemoohan, hanya karena celaan, hanya karena saling menyalahkan. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rizki setiap para hamba. Maka dalam kondisi-kondisi semacam ini yang perlu kita perbaiki adalah apa? Iman kita kepada takdirnya Allah. Sebab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang samarah, buah nikmat daripada keimanan kepada takdir, beliau mengatakan rahatun nafsi wa tuma'ninatuha. Buah paling nikmat dari mengimani takdirnya Allah adalah rahatul qalbi. Hati terasa tenang, santai. Wa tuma'ninatuha, tenang. Enggak banyak khawatir, enggak banyak kerisauan dalam hidup. Sebab dia yakin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang akan menjamin rezekinya. Ingat perjalanan melakukan Allah. Seberapa berat rasanya hidup ini, hakikatnya Allah jadikan apa? Bumi ini mudah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini mudah. Mudah. Tinggal bagaimana kita berikhtiar kepada Allah, selebihnya tawakal, beres. Beres. Jangan kemudian ma'asyiral muslimin, kita memperburuk apa? Kondisi dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Di antara nasihat Al-Ustaz Ahmad Sabiq, hafizahullah ta'ala, beliau sering mengulang-ulang nasihat ini. Beliau mengatakan, jadilah manusia yang mau menyesuaikan keadaan. Jangan paksa keadaan untuk menyesuaikan diri kita. Dalam kondisi macet perjalanan melakukan oleh Allah. Ketika kita nyopir mobil, nggak ada kemungkinan untuk nerobos-nerobos. Sebagian orang memilih untuk mengeluarkan tenaganya mencet-mencet klakson. Sebagian orang menggunakan tenaganya untuk ngomel-ngomel. Apakah kondisinya berubah? Apakah dengan omelan dia mukul-mukul setir, mencet-mencet klakson, apakah kemudian orang yang macet ini kemudian ya saya monggo-monggo jalan gitu? Tidak. Kondisinya sama saja. Coba bandingkan dengan orang yang ketika ada di momen ini, sudah dia dengan lapang dada dia katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua ini takdir Allah, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Lalu dia katakan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Dia gunakan waktunya untuk berzikir, dia gunakan waktunya untuk apa? Bersalawat dengan lisannya. Dia gunakan waktunya untuk mengaji, subhanallah. Waktu yang dia habiskan untuk menunggu macet itu semuanya bernilai kebaikan. Jadi kita ini harus menyesuaikan keadaan. Jangan maksa keadaan, kondisi untuk menyesuaikan diri kita. Maka nggak ada habisnya berjamaah dimuliakan oleh Allah. Maka ingat baik-baik, sesulit apapun kita ke pasar misalnya mau belanja apa, beli apa, Allah kok mahal. Ingat baik-baik. Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kita. Bagaimana kita tidak merasa mudah, sedangkan setiap kita rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhtiar. Tapi ikhtiar itu seberapa sih? Ikhtiar itu.
Semampu kita berjemaah. Semampu kita. Oleh karenanya kenapa Ibunda Hajar ketika mencari minuman dan makanan untuk dia dan anaknya, bayinya Ismail, kenapa dia lari hanya antara Safa dan Marwah? Kemudian kenapa nggak lari lebih jauh daripada itu? Para ulama mengatakan, karena itu jarak yang dimampu oleh siapa? Hajar. Agar dia bisa tetap mengawasi siapa? Bayinya Nabi Ismail. Yang ketika itu posisinya ada di dekatnya Ka'bah. Tapi ketika itu Ka'bahnya nggak ada. Lalu kemudian Ibunda Hajar ketika dari Safa kemudian berpindah ke Marwah. Sampai ke Marwah. Apa yang dilakukan ketika nggak dapat apa-apa di Safa pertama nggak dapat, di Marwah nggak dapat. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Apakah kemudian kembali mengatakan, ya wis lah, nggak ada di Safa Marwah, ya tak balik ke bayiku? Tidak. Yang dilakukan oleh beliau justru kembali berlari ke Safa. Secara akal manusia, kalau tadi nggak ada ya sekarang. Kalau tadi aja nggak ada sekarang, ya tetap nggak ada. Wong secara hukum asal ini gurun, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada tumbuhan. Perjalanan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Onta saja nggak ada di situ. Onta aja nggak tahan tinggal di situ. Tapi beliau kembali ke Safa. Ketika ke Safa kedua kalinya beliau tidak dapati apa-apa. Beliau nggak menyerah, nggak langsung kembali kepada anaknya, kembali lagi ke Marwah. Keharusan kita hanya ikhtiar untuk menjemput rezekinya Allah. Semampu kita berjemaah. Dan para ulama mengatakan, kenapa Ibunda Hajar hanya 7 kali? Kenapa berjemaah? Kenapa hanya 7 kali putaran? Takdir Allah? Para ulama mengatakan karena itu batas maksimal kemampuan dan ikhtiar Hajar. Sudah, lebih dari 7 kali nggak mampu. Seorang wanita baru melahirkan, menyusui, kondisinya juga apa? Lapar. Maka hanya 7 kali karena itu yang dimampu oleh beliau. Subhanallah. Para jemaah dimuliakan Allah nggak nyuruh kita memaksa. Allah nggak nyuruh kita maksa. Andaikan ada nelayan dia masukkan jaringnya, lalu kemudian diangkat ada ikan yang lepas, Allah nggak nyuruh dia untuk nyelam. Ikhtiar semaksimal mungkin, tapi nggak perlu maksa. Biarlah kemudian Allah yang menakar dan menilai usaha kita. Itu namanya apa? Tawakal. Problemnya kita adalah ikhtiarnya baru selangkah, ngomelnya sudah lebih banyak daripada ikhtiarnya. Mengeluhnya lebih banyak daripada apa? Ikhtiarnya. Maka belajar juga dari Ibunda Hajar. Bagaimana beliau bertahan hingga akhir. Pertanyaannya berjamaah mulakan. Ikhtiar tadi yang berputar-putar antara 2 bukit tadi. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala jawab ikhtiar itu di 2 bukit itu? Tidak. Apakah yang dicari oleh Ibunda Hajar Allah berikan di salah satu dari 2 bukit itu? Tidak. Sampai putaran ke-7 beliau nggak dapatkan apa-apa. Tapi yang hebat, beliau bersabar dan tawakal kepada Allah sampai titik ikhtiar terakhir. Dari mana Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah keinginannya? Di bawah kaki bayinya. Terjemahan dimulakan oleh Allah. Tapi apakah Ibunda Hajar mengatakan, walah tahu gitu nggak usah keliling 7 kali tadi. Wong airnya di situ-situ juga, tahu gitu nggak usah keliling apa? 7 kali. Tidak, berjemaah dimulakan oleh Allah. Ikhtiar itu keharusan. Perkara hasil biar Allah yang menakar. Maka kewajiban kita ikhtiar lalu tawakal kepada Allah. Dan kalau sudah sampai kepada tingkatan tawakal,
Allah yang menjamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau orang itu bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi bagi dirinya. Subhanallah. Kisah yang luar biasa ini bahkan Allah abadikan. Sa'inya ada sampai hari ini. Keberkahan air Zam-Zam sampai hari ini kita rasakan. Buah besar dari kuatnya tawakal dan ikhtiar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk mengejar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian rupiah turun dan seterusnya. Ya bagi mereka yang bisa mengusahakan untuk memperbaiki ikhtiar mereka. Lah kita ini nggak bisa berikhtiar dengan apa-apa selain menghemat harta kita sendiri dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan merusak suasana, memperkeruh suasana dengan cacian, makian, keluar, nggak perlu. Ya, kita percayakan kepada mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kita nggak bisa memperbaiki rupiahnya, kita perbaiki iman kita kepada takdirnya Allah. Itu saja. Apa yang kita bisa perbuat untuk diri kita, itu yang kita lakukan. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kesulitannya, kita ingat Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Hakikatnya Allah menjadikan bagi kalian itu bumi ini mudah bagi kalian. Lalu tadi di kalimat sebelumnya beliau menukil firman Allah wa baraka fiha. Allah Subhanahu wa taala itu memberkahi, memberikan keberkahan di dalam bumi ini. Apa di antara bentuk keberkahannya? Beliau mengatakan wa min barakatiha, dan di antara keberkahan yang Allah berikan ke bumi ini, annal hayawanati kullaha wa arzaqaha wa aqwatiha takhruju minha. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh hewan, seluruh makhluk hidup, wa arzaqaha, dan rizki mereka, wa aqwataha, dan makanan-makanan pokok mereka, takhruju minha, seluruhnya keluar dari bumi itu sendiri. Nggak perlu kan kita cari nikmat Allah, cari makan dari bulan, nggak perlu, Pak. Nggak perlu berjemaah. Nggak perlu kita sampai ke Mars untuk mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada pokok penelitian bagaimana cara biar bisa tinggal di mana? Di Mars. Ngapain, Pak? Di sini sih bisa, Pak. Bisa makan, bisa minum, tidur, bisa ngorok-ngorok, kok sih kepikiran ke Mars. Maka pada jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seluruh kebutuhan kita ada di bumi ini. Gak ada satupun kebutuhan kita yang gak ada di bumi ini. Ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min barakatiha, di antara keberkahan yang lain, annaka tudi'u fiha al-habba fatukhrijuhu laka ad'afi ma kana. Beliau mengatakan bahwasanya beliau bahasanya dengan menitipkan. Artinya kita menanam biji di tanah Allah ini, lalu kemudian darinya keluar hasil yang berkali-kali lipat. Orang nancapkan kayunya singkong, pohon singkong, yang tumbuh adalah akar-akar yang besar yang bisa dimanfaatkan dari satu batang. Orang menanam satu biji jagung, kemudian berbuah di situ 2-3 jagung yang isinya banyak biji. Orang menanam satu biji mangga sampai kemudian tumbuh, kemudian buahnya berbuah dengan jumlah yang sangat banyak. Ini keberkahan para jemaah dimuliakan. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan ada di bumi ini. Wa min barakatiha, di antara keberkahannya juga, annaha tahmilul adza ala dhahriha, bahwasanya bumi ini memikul gangguan, kerusakan yang ada di atasnya. Bangunan-bangunan yang dibuat manusia, itu kan kalau pikiran kita ya, yang namanya makhluk Allah, kalau diletakkan sesuatu di atasnya, maka dia akan terasa berat. Antum saja ditaruh di pundak antum
barang 5 kilo, ditambah lagi kiri 5 kilo, tambah taruh atas 5 kilo, makin ditambah makin berat. Tapi bumi Allah Subhanahu wa taala mampu memikul apa yang ada di atasnya. Bahkan jika itu kerusakan sekalipun, kerusakan yang dibuat oleh manusia dipikul oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhriju laka min batniha ahsanal asya' wa anfa'iha. Dan di antara keberkahannya adalah bumi itu mengeluarkan dari perutnya sesuatu, yakni benda-benda yang sangat baik dan sangat bermanfaat. Minyak, emas, ya, kemudian benda-benda yang lain, bahkan tumbuhan, itu keluar semuanya dari mana? Dari bumi ini. Bagaimana bumi ini memberikan, Allah Subhanahu wa taala melalui bumi ini memberikan kepada kita berbagai macam perkara yang sangat berharga bagi diri kita. Yang nilainya sangat apa? Sangat mahal. Fatwari minhu kulla qabihin wa tukhriju lahu kulla mulihin. Subhanallah. Boleh mengatakan bumi itu bisa menyembunyikan segala keburukan dan mengeluarkan kepadamu berbagai macam kebaikan. Bumi itu bisa menyembunyikan, memikul berbagai macam keburukan. Orang berbuat kerusakan di atasnya, dia mampu memikulnya. Tapi ketika manusia berbuat kerusakan di atasnya, justru bumi itu mengeluarkan apa? Kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang begitu berharga bagi manusia. Benda-benda yang sangat mahal nilainya. Inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bumi ini. Fatuwari minhu kulla qabihin wa tukhriju lahu kulla mulihin wa min barakatiha, dan di antara keberkahannya annaha tasturu qabaihal abdi wa fadalati badanihi wa tuwariha. Di antara keberkahan bumi adalah bumi itu menutupi keburukan-keburukan hamba dan sisa-sisa jasadnya serta menutupinya. Di mana ini? Di kubur. Bagaimana bumi ini menutupi aib fisiknya hamba ketika mati, sehingga bangkainya tidak terlihat, sehingga busuknya tidak tercium, sehingga buruknya rupa ketika jasad itu sudah mulai hancur, ketika tersisa tulangnya tidak terlihat oleh mata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah jadikan bumi bisa menutupi apa? Aib dari sisa-sisa badan manusia yang dikubur di dalamnya. Wa tadummuhu wa tu'wi. Dan bumi ini kemudian melebur apa? Fisik manusia yang ada di atasnya, kemudian menyatukannya. Wa tukhriju lahu ta'amahu wa syarabah. Lalu mengeluarkan darinya makanannya dan minumnya. Faya ahmalu syai'in lil adha wa a'waduhu bin naf'i. Subhanallah. Boleh mengatakan bumi ini makhluk Allah yang paling sabar untuk menerima kerusakan, kezaliman. Yang paling sabar, paling tegar untuk kemudian menyikapi kerusakan, kezaliman orang lain kepadanya. Kita merusak bumi, itu zalim kepada bumi. Tapi subhanallah, bumi kemudian mampu memikul kerusakan yang dibuat oleh makhluk Allah yang lain. Beda dengan kita. Kita diganggu sama orang lain, marah. Tapi kadangkala kita mengganggu orang lain. Adapun bumi Allah diganggu, dirusak, dihancurkan, tapi dia memikulnya. Wa a'waduhu bin naf'i. Tapi bumi adalah makhluk Allah yang paling banyak memberikan manfaat. Ya sebetulnya ini miris ya. Makhluk yang paling banyak memberikan manfaat justru adalah makhluk yang paling banyak disakiti dan dirusak. Itu buminya Allah Subhanahu wa taala. Fala kana minat turabi khairun minhu wa ab'adu minal adza wa aqrabu ilal khairi. Beliau mengatakan di sini, maka tidak ada kebaikan dari tanah yang kita injak ini selain kebaikan itu. Apa itu? Menerima segala kerusakan yang dibuat oleh orang lain dan tetap memberikan apa?
kebaikan. Ini pelajaran untuk kita perjemaah di belakang. Di dalam banyak hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebaikan itu bukanlah ketika engkau membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama. Baik, kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Barakallahu fikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan tidak ada kebaikan dari tanah yang kita injak ini selain bahwasanya bumi Allah ini adalah makhluk yang paling tegar di dalam menghadapi gangguan dan kerusakan yang orang lain buat kepada dirinya, dan membalas kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh orang lain dengan apa? Manfaat dan kebaikan. Di dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan bukanlah ketika kita membalas kebaikan orang lain. Dalam urusan silaturahim saja, misalnya Rasul mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang balas silaturahimnya orang lain. Jadi kebaikan yang paling tinggi bukanlah ketika membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama. Itu kewajiban. Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Kalau ada orang yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balas dengan kebaikan yang sama. Itu keharusan. Tapi kebaikan yang levelnya lebih tinggi adalah ketika kita membalas keburukan yang dibuat oleh orang lain kepada diri kita, dengan kita berlaku baik kepada mereka. Dengan kita memberikan kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan." فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Balas keburukan orang lain dengan kebaikan.
dengan balasan yang jauh lebih baik. Sehingga kalau ada permusuhan di antara dua orang, justru kemudian berbalik seakan menjadi saudara yang kandung, saudara teman yang akrab. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, sesungguhnya aku berbuat baik kepada keluargaku, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka nggak mau silaturahim kepada aku. Aku memberikan kebaikan harta kepada mereka, tapi mereka pelit kepada diriku." Kalau hitungan duniawi, ini rugi berarti. Ya, nggak balik modal ini. Kita buat baik, justru dibalas dengan apa? Keburukan. Tapi Rasul mengatakan, in kunta kama qulta. Kalau engkau benar, kalau engkau jujur, kondisimu seperti apa yang kamu katakan, faka'annama tasiffuhumul malla. Maka seakan-akan engkau menyuapi ke mulut mereka itu pasir. Kebaikan yang kamu kasih kepada mereka itu pasir bagi mereka. Apa artinya? Bernilai keburukan kelak pada hari kiamat bagi mereka. Wala tazalu zahiran ma dumta ala dhalik. Dan engkau akan senantiasa ditolong oleh Allah selama engkau membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Rasul nggak nyuruh, oh ya udah kalau gitu, yowes nggak usah dilanjutin sedekahnya. Oh kalau gitu ya, oh nggak usah silaturahim lagi. Oh kalau gitu nggak usah melakukan kebaikan lagi, tidak. Tapi Rasul katakan, engkau akan senantiasa dimenangkan oleh Allah, dibantu, ditolong oleh Allah selama engkau melanjutkan kebaikanmu kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini pelajaran dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bumi ini. Di antara keberkahan para jemaah dimuliakan oleh Allah, beliau tidak sebutkan di sini, tapi ini tambahan dari para ulama. Ya, wa min barakatiha, di antara keberkahan yang Allah berikan di bumi ini, annallaha ja'alaha masjidan wa tahuran lil ummatil muhammadiyyati duna ghairiha. Bahwasanya Allah menjadikan bumi ini bisa menjadi masjid dan kemudian bisa menjadi alat bersuci khusus untuk umatnya Rasulullah dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini hadis yang disebut dengan hadisul khasais, hadis kekhususan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak berikan 5 perkara ini kepada umat lain sebelumku. Allah enggak berikan ini kepada nabi-nabi yang lain, hanya kepada aku dan umatku. Satu dari 5 perkara tersebut, Rasul mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah menjadikan bumi ini seluruhnya bagi umatku, bagiku dan umatku, masjidan, masjid. Apa makna masjid? Masjid perjalanan dilakukan oleh Allah punya banyak makna. Yang pertama, masjid bimakna am, masjid yang maknanya umum. Masjid yang maknanya umum adalah kullu makanil ibadah, semua tempat ibadah. Sawa'un kana lil muslimin aw lil kafirin. Baik itu ibadahnya orang muslim maupun orang kafir. Jadi ibadahnya, tempat ibadah orang kafir juga disebut dengan apa? Masjid secara bahasa, masjid secara umum. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebab apa?
Sebab mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, yakni tempat untuk ibadah. Sehingga tempat untuk ibadah, untuk yakni apapun agamanya, itu secara umum disebut dengan apa? Masjid secara bahasa. Yang kedua, masjid bermakna khas. Masjid yang maknanya khusus. Apa itu? Jami'ul ard. Yakni seluruh bumi. Seluruh bagian dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan Allah. Umat-umat terdahulu tidak boleh beribadah kecuali di tempat khusus. Umatnya Nabi Musa nggak boleh beribadah kecuali di mana? Di tempat ibadah. Di tempat yang dibangun khusus untuk ibadah. Umatnya Nabi Isa pun demikian. Nggak boleh beribadah di sembarang tempat. Harus di tempat khusus. Adapun umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dimanapun mereka berada, ketemu waktu sholat, mereka boleh langsung sholat dimanapun mereka berada. Selain tempat-tempat yang dilarang. Seperti apa? Kuburan. Ya, kemudian tempat yang kotor, yang najis. Tapi secara hukum asal semua bumi bisa digunakan untuk tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Ini namanya masjid. Seluruh bagian bumi ini masjid, tapi khusus untuk umat muslim. Yang ketiga, makna masjid adalah akhas, bermakna akhas, makna yang lebih khusus. Apa itu? Yani ma yubna li adai as-salawatil mafruḍah. Yakni apa yang dibangun atau bangunan yang dibangun untuk menunaikan salat 5 waktu. Nah, ini baru masjid bermakna akhas, seperti ini, masjid akhas. Yang lebih khusus daripada makna yang kedua. Nah, di masjid yang akhas inilah kemudian ada apa? Rambu-rambu syariat. Ya, misalnya haid dan nifas, orang yang junub, menurut pendapat jumhur nggak boleh diem masuk di dalamnya. Al-muksu nggak boleh, kalau al-murur boleh. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan. Ya, kemudian ada larangan untuk apa? Jual beli di dalamnya. Larangan untuk mencari barang hilang di dalamnya, untuk mengumumkan barang hilang yang ada dalamnya. Larangan untuk apa? Berjima di dalamnya. Nah, ini makna apa? Masjid yang akhas. Kemudian wa tahuran. Allah membolehkan, Allah menjadikan bumi ini sebagai alat untuk bersuci. Hukum asalnya bersuci dengan apa? Dengan air. Tapi khusus umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jikalau tidak dijumpai air atau ada air namun tidak mampu menggunakan air, baik secara syar'i ataupun karena adanya perkara yang lain, seperti misalnya dia sakit, ya, atau dalam kondisi yang memang tidak bisa dan tidak dibolehkan menggunakan air, maka di saat itu dia boleh apa? Menggunakan tanah, menggunakan debu untuk kemudian bersuci, yang disebut dengan syariat apa? Tayammum. Ini berjamaah oleh Allah beberapa keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada buminya Allah Subhanahu wa taala, dan ini baru satu bagian atau setengah bagian dari pelajaran yang beliau sebutkan dari surah Al-Mulk ayat ke-15 ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan setengahnya di pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu taala alam. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.